Polemik aturan baru JHT, begini penjelasan BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube aku, Karin Febrianti Valentini. Oke teman-teman, seperti yang kita tahu, sekarang tengah ramai diperbincangkan tentang JHT yang baru bisa cair ketika pekerja berusia 56 tahun. Nah, di sini BPJS Ketenagakerjaan ikut angkat bicara mengenai aturan JHT ini. Nah, ketentuan ini seperti yang kita tahu telah tertuang dalam Permenaker nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat JHT. Nah, pejabat pengganti sementara Deputi Direksi Bidang Humas dan Antar Lembaga BPJS Ketenagakerjaan, Dian Agung Seno Aji, beliau menegaskan bahwa peserta masih bisa mencairkan sebagian dana jaminan hari tua meski belum berusia 56 tahun. Adapun pencairan yang dimaksud adalah 30% untuk kepemilikan rumah atau 10% untuk keperluan lain dengan ketentuan minimal kepesertaan 10 tahun. Selain itu, ia juga mengatakan peserta program JHT bisa memanfaatkan fasilitas manfaat layanan tambahan berupa bunga ringan untuk pinjaman uang muka perumahan maksimal 150 juta rupiah, kredit kepemilikan rumah maksimal 500 juta rupiah, dan pinjaman renovasi perumahan maksimal 200 juta rupiah. Nah, tak hanya itu, bahkan peserta juga dapat melakukan take over KPR dari skema umum atau komersial menjadi skema MLT. Sedangkan untuk pencairan dana JHT secara penuh hanya dapat dilakukan saat peserta mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap ataupun meninggal dunia. Ungkapnya pada hari Jumat tanggal 11 Februari 2022. Adapun persyaratan manfaat pengajuan JHT, yang pertama untuk pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun, berkas yang harus kalian lengkapi adalah kartu BPJS Ketenagakerjaan dan kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya. Kemudian yang kedua, persyaratan pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mencapai usia pensiun, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berlaku juga bagi peserta yang mengundurkan diri dan peserta yang terkena PHK. Jadi berkasnya sama ya. Kemudian yang ketiga, pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Kalian harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia, dan kalian juga harus melampirkan paspor. Kemudian pengajuan manfaat JHT bagi peserta yang mengalami cacat total tetap, kalian harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan dokter pemeriksa dan atau dokter penasehat, dan kartu tanda penduduk ataupun bukti identitas lainnya. Untuk pengajuan manfaat JHT oleh ahli waris bagi peserta yang meninggal dunia, harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian dari dokter ataupun dari pejabat yang berwenang, surat keterangan ahli waris dari pejabat yang berwenang, atau surat penetapan ahli waris dari pengadilan. Kemudian lampirkan kartu tanda penduduk atau bukti identitas lainnya dari ahli waris, dan lampirkan kartu keluarga. Nah, untuk peserta yang meninggal dunia merupakan warga negara asing, untuk pengajuan JHT-nya harus melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, surat keterangan kematian, surat keterangan ahli waris, dan paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris. Nah, teman-teman, untuk persyaratan pengajuan manfaat JHT ini dapat berupa dokumen elektronik ataupun fotokopi. Nah, penyampaiannya dapat dilakukan secara daring dan ataupun luring. Oke, teman-teman, sekian video kali ini. Semoga videoku bisa membantu. Bagi kalian yang mau bertanya, silahkan kalian bertanya di kolom komentar atau enggak di DM Instagram aku. Terima kasih kepada kalian yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.